sekarang saya akan mempresentasikan terkait koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum saya menerangkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mencoba menggali lebih dalam terkait makna diferensiasi. Diferensiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses, cara, perbuatan membedakan atau pembedaan. Nah, maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam rangka pemenuhan kebutuhan belajar setiap siswanya. Di sini ada 5 cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, seorang guru mengetahui dan merespon kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat memancing siswa untuk mau belajar. Yang selanjutnya, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, yang terakhir, yakni melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian, guru harus memahami 3 aspek yang ada di dalam diri siswa. 3 aspek itu apa saja? Nah, yang pertama, kesiapan belajar siswa. Yang kedua, minat belajar siswa. Dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Kesiapan belajar siswa itu maksudnya yakni guru menilai sejauh mana pengetahuan awal yang dimiliki oleh setiap siswanya, termasuk di dalamnya tentang materi prasyarat yang harus juga dimilikinya. Yang kedua, tentang minat belajar siswa. Nah, minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah maupun keinginan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini merupakan suatu dorongan dari dalam diri setiap siswa. Yang ketiga adalah profil belajar siswa. Profil belajar berhubungan dengan aspek lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap siswa. Kemudian di sini ada beberapa cara mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, mengamati perilaku keseharian siswa. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, mereview dan merefleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berdiskusi dengan guru pada tingkat sebelumnya. Yang selanjutnya, membaca rapot siswa pada kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, yakni dapat merefleksi hasil penilaian formatif maupun penilaian diagnostik. Nah, di sini juga ada 3 cara ataupun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dari ketiga ini, jika Anda melakukan suatu pembelajaran, bisa ketiga-tiganya muncul atau salah satu ataupun salah 2 saja yang muncul, itu tidak dipermasalahkan. Nah, maksud diferensiasi konten yakni contohnya seperti materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu siswa berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yakni variasi kegiatan yang memungkinkan siswa untuk berlatih dan memahami atau memaknai berdasarkan konten-konten tersebut. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yakni variasi bukti yang menunjukkan apa yang telah siswa pahami atau yang telah siswa belajar di dalam suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, yakni keterkaitan antara modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, pemenuhan pembelajaran sesuai dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, hubungannya dengan modul-modul lainnya, yaitu untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik harus memiliki nilai dan peran seorang guru penggerak. Sebab dalam aplikatifnya, ia dituntut untuk dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan maupun gaya belajar siswanya. Nilai guru penggerak tersebut yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
Keterkaitan yang ketiga, yakni dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena salah satu aspeknya yaitu pemenuhan kebutuhan murid, maka dari itu hal tersebut juga dapat sejalan dengan visi dari seorang pendidik yang harus dapat menciptakan suasana aman dan nyaman dalam setiap pembelajaran yang ia lakukan. Kemudian, keterkaitan antara modul 2.1 ini yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Yang keempat yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi sebaiknya kita sebagai pendidik juga melakukan kesepakatan di awal pembelajaran dan memberikan pemahaman yang lebih kepada seluruh siswa dalam kelas. Karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tindakan yang berbeda namun memiliki maksud bukan untuk membeda-bedakan melainkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa yang beragam, sehingga akan terbentuk pembelajaran yang bermakna bagi setiap siswa. Kemudian keterkaitan yang terakhir, yakni jika setiap siswa memiliki pemahaman akan kebutuhan pembelajaran yang berbeda, maka budaya positif di kelas dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut akan menciptakan sesuatu yang dinamakan merdeka belajar untuk seluruh siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, itulah koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Syef Saifuddin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.